Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Momen kumpul timnas. Apakah ini tim terkuat? Tim terkuat Indonesia sepanjang sejarah. Halo teman-teman semuanya. Kembali di podcast Bang Jelutusten. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Ini menarik banget. Timnas Indonesia. Sebagian udah kumpul di Surabaya, ada yang masih OTW perjalanan dalam pesawat menuju Surabaya, dan semuanya yang abroad, baik bermain di klub luar negeri, ada di Eredivisie, Liga Italia, Bundesliga, kemudian ada yang bermain di Liga Thailand, sudah ada yang di Surabaya dan ada yang baru perjalanan atau masih dalam pesawat. Dan semuanya yang dari Liga Super Indonesia, BRI Super League ini juga sudah berada di Surabaya. Tapi sebelum kita bahas pembahasan pada hari ini, tentu saja berikan like dan subscribe kepada kita untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber. Karena dengan Anda like dan subscribe, Anda dapat langsung mengikuti perkembangan sepak bola nasional dan juga perkembangan sepak bola timnas Indonesia sepanjang waktu bersama kita. Berikan kritikan dan juga saran serta kritikan kepada PSSI. Sebelum saya membahas tema yang cukup menarik ini, ada pertanyaan nih. Apakah timnas kali ini adalah timnas terkuat sepanjang sejarah Indonesia? Nanti dijawab di kolom komentar. Kalau kita flashback ke belakang, ya, ada dua era besar yang disebut sebagai tim emas Indonesia. Bukan berarti kita menafikan yang terdahulu, era 90-an, era 80-an, era 70, bahkan era lama 60 atau 50, bukan. Tapi yang paling terdekat adalah era awal 2000-an. Di sana ada Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Kunaryo Astaman, Boa Salosa dan kawan-kawan. Waktu itu semuanya lokal, guys, ya. Nggak ada namanya pemain naturalisasi. Pada waktu itu Bambang Pamungkas menjadi ikon, mesin gol yang selalu bikin lawan was-was. Belum lagi ada Budi Sudarsono. Kemudian waktu itu masih muda Boa Salosa. Jadi gaya mainnya itu mengandalkan kecepatan sayap, kemudian juga crossing. Ini khas Asia Tenggara. Kalau kita tanya prestasi, hampir juara AFF, hampir. Kita selalu masuk di finalis, tapi selalu kandas di final. Kita kalah dengan Thailand atau dengan Malaysia. Kemudian dari 2000-an kita lanjut ke 2010, ya, 2010-an hadirnya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Ahmad Bustomi, Firman Utina, M. Nasuha dan kawan-kawan semuanya. Ini era 2010-an. Pada saat itu Gonzalez menjadi fenomena. Ini nyata ini, ya. Naturalisasi yang benar-benar sukses pada waktu itu. Irfan Bahdim juga jadi idola baru, wajah segar timnas waktu itu. Atmosfer sepak bola Indonesia luar biasa. Apalagi final AFF 2010 lawan Malaysia. Stadion penuh, euforia pun tak terlupakan. Sayangnya lagi-lagi kita cuman runner up 2010-an. Dan sekarang di era 2020-an ini, pemain kita tidak hanya dari Liga 1, tetapi juga dari Eropa. Ada Tom Hay, Ivar Jenner, Elkan Bagot, pemain lokal kita Marcelino Ferdinand yang bermain untuk klub luar negeri, Shane Patinama, Rafael Stoic, Ole Romani, Ragnar Uratmangu, dan semuanya itu. Ini memiliki kualitas fisik
taktik dan mental yang lebih matang ketimbang era 2010-an atau 2000-an. Ya. Mereka itu terbiasa bersaing di level yang lebih tinggi ketimbang dua era sebelumnya. Kita juga punya kedalaman squad yang lebih merata. Kalau era dulu hanya mengandalkan segelintir orang, sekarang hampir semua posisi ada pelapis berkualitas. Jadi kalau ditanya apakah tim 2020 ini adalah tim yang terkuat sepanjang sejarah, ini konteksnya dari segi apa? Kalau dari pencapaian AFF kita juga kalah AFF. Karena pemain yang dimasukkan itu di bawah U23. Ada usia 20, usia 21 yang dimasuk. Jadi AFF saat ini bukan jadi patokan PSSI dalam prestasi timnas Indonesia, tapi adalah level-level Piala Asia, Piala Dunia. Sekarang kita berada di round 4 pertama kali dalam sejarah. Jadi kalau kita bilang secara sejarah, secara kualitas individu dan pengalaman internasional, jawabannya yes, iya. Dan ini bisa jadi tim terkuat kita untuk saat ini di 2025. Karena kita nggak tahu nanti setelah 2005 nanti sampai hingga 2030 kita nggak tahu. Tetapi secara prestasi nyata mereka masih harus membuktikan. Karena pada akhirnya yang diingat orang itu adalah trofi, bukan sekedar nama besar. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah skuad Indonesia yang sekarang ini lebih kuat dibanding era Bambang Pamungkas atau era Gonzalez? Atau justru keduanya punya keistimewaan nih masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian tadi sebuah perbincangan tentang manakah yang terbaik dari era 2000-an, era 2010-an, dan era 2020. Manakah yang terkuat timnas Indonesia sepanjang sejarah? Jawab di kolom komentar. Dan berikan like dan subscribe untuk Anda bisa mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber dan Anda bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas tentang seputar timnas Indonesia, perkembangan timnas senior yang nanti akan bertanding pada tanggal 5 September dan juga 8 September di FIFA Matchday. Demikian tadi perjumpaan kita dari studio. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.